Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fathullah dengan NIM 221. Nah, jadi saya mau mempresentasikan atau menjelaskan ya tentang tugas mengenai internet dan teknologi web. Nah, itu meliputi browser, apa itu browser, terus apa itu IP address, DNS, HTTP, backend, dan CDN. Nah, ini ya yang akan dipelajari di PPT kali ini ya. Yang pertama itu browser dan halaman web. Nah, mungkin teman-teman sudah familiar gitu dengan browser atau halaman web ini ya, sering kita gunakan lah, atau sering kita gunakan sehari-hari gitu. Lalu IP address dan DNS ya, habis ini juga kita bahas. Lalu request dan response dan client server, ini juga berhubungan atau melekat ya dengan internet atau browser itu sendiri. Nah, ini yang keempat, internet. Terus bagaimana sih halaman web itu terbentuk. Lalu ada HTTP, backend dan database server, dan yang terakhir itu ada CDN. Nah, mungkin langsung saja ya. Yang pertama, browser dan halaman web. Jadi apa sih browser itu? Browser pada umumnya adalah aplikasi yang digunakan untuk mengakses dan menampilkan halaman web dari internet. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah tahu lah fungsinya web atau browser ini, fungsinya apa gitu. Nah, adapun aplikasi-aplikasi yang terkenal yaitu Google Chrome yang biasanya kita pakai itu ya, terus ada Mozilla, lalu ada Microsoft Edge, lalu mungkin yang buat pengguna iOS ya, MacBook atau iPhone ya, biasanya familiarnya dengan Safari gitu. Tapi yang terkenal pasti Google Chrome inilah yang paling namanya itu familiar gitu. Nah, fungsinya browser sendiri itu menerjemahkan HTML, CSS, dan JavaScript, mengubah kode menjadi tampilan visual yang dapat dibaca pengguna. Jadi sebenarnya kan tampilan di website itu sebenarnya berupa kode atau kerangka ya, yang disebut HTML itu, terus ada desainnya CSS, lalu ada JS juga. Nah, fungsinya browser itu menerjemahkan itu semua. Jadi kita bisa melihat nggak hanya instruksi kode gitu. Jadi kita melihatnya sebagai UI atau tampilan yang enak dipandang begitulah. Lalu request HTTP. Nah, ini fungsinya itu salah satunya mengelola request HTTP. Itu kita mengirim permintaan ke server dan menerima respon berupa data web. Nah, ini mungkin akan dibahas di selanjutnya ya. Lalu fungsi selanjutnya menampilkan konten, rendering teks, gambar, video, dan elemen interaktif di layar. Nah, selain kode, jadi fungsinya browser ini juga merender teks, gambar, video, dan elemen interaktif di layar. Lalu menyimpan cache, menyimpan data sementara agar halaman lebih cepat dimulai ulang. Nah, jadi cache itu sendiri kan seperti apa namanya, kontainer sementara begitulah. Nah, mungkin itu. Lanjut, IP address. Nah, IP address dan DNS. IP address sendiri itu alamat unik setiap perangkat di jaringan, seperti alamat rumah di dunia digital. Jadi kalau misal teman-teman punya nomor rumah itu ya, kan beda-beda tuh nomor rumahnya. Nah, IP address juga begitu, berbeda-beda nomornya, setiap alamat itu beda-beda, tapi versi digitalnya gitu. Dan DNS atau domain name system itu sistem yang menerjemahkan nama domain.
Biasanya tuh kayak google.com itu menjadi IP address seperti buku telepon internet. Nah, jadi kalau IP address itu tadi eh, apa ya, alamat rumahnya, misal eh, rumah nomor 6 Malang gitu. Nah, DNS ini itu lebih spesifik lagi, kan biasanya berupa angka-angka tuh. Nah, DNS ini atau domain name system itu eh, me apa ya, memudahkan juga sih, bisa dibilang memudahkan agar tidak angka-angka ini bacanya. Nah, yang tadi misal rumah atau biasanya koordinat gitu, koordinat misalnya 192.168.1.1, nah ini kita ubah biar namanya itu gampang dibaca gitu. Nah, itu biasanya rumah mahasiswa.com. Nah, itu domain name system atau DNS. Nah, ini mungkin yang ini mungkin eh, kita langkah-langkahnya masuk browser gitu ya. Misal kita ketik URL google.com, lalu DNS query itu kita mencari IP-nya Google itu berapa, lalu DNS ke server, lalu kita ke browsernya gitu. Nah, adapun ini public IP ini dapat diakses seluruh internet. Nah, private IP hanya digunakan di jaringan lokal saja. Nah, ini private IP ini biasanya kalau teman-teman punya wifi di rumah itu kan jaringannya cuma lokal ya, cuma di area itu saja gitu. Jadi orang-orang yang rumahnya jauh nggak bisa mengakses itu. Nah, itu private IP gitu. Terus DNS resolver biasanya disediakan oleh ISP atau pihak ketiga. Lanjut, request response and client server. Nah, ini mungkin konsep ya, sebuah konsep di mana ada request atau permintaan dan juga ada response gitu. Nah, mungkin ini requestnya get index.html. Nah, kita ngetik tuh, kita request, aku pengen ngeget dong, aku minta dong tampilin index.html index.html gitu. Nah, ini kan tadi kita sebagai klien ya, sebagai aplikasi sebagai klien menggunakan browser atau aplikasi, kita minta tuh ke server, kita request, server, get index HTML dong, minta index HTML dong. Nah, ini internet mengirimnya ke server, lalu dikembalikanlah itu. Nah, direspon sama servernya, responnya 200 oke misal, plus datanya juga direspon gitu, dikembalikan ke kita. Atau mungkin kalau memang datanya tidak ada, biasanya tuh kalau teman-teman familiar 404 not found. Nah, itu ya. Nah, itu ada di bawah juga HTTP method umum. Get ini kita mengambil data dari server, post mengirim, put memperbarui, dan delete itu menghapus. Nah, itu ada status tuh, ada status code. Mungkin teman-teman familiarnya itu kalau misal website down itu tuh not found gitu ya, 404 not found atau 500 internal server error gitu. Itu sekilas tentang request dan respon client server. Internet. Nah, internet mungkin juga sangat-sangat familiar ya. Jadi dia ini adalah jaringan global dari miliaran perangkat yang saling terhubung, mulai protokol TCP atau IP memungkinkan pertukaran data komunikasi di seluruh dunia. Mungkin fun fact aja, jadi 5,4 miliar pengguna internet di seluruh dunia, yaitu data dari 2024. Internet ini lahir pertama kali itu 1969. Ya, namanya masih ARPANET. Lalu TCP atau IP protokol utama yang menghubungkan internet. Nah, mungkin ini komponen-komponen misal teman-teman nggak tahu. Jadi ada ISP. ISP ini Internet Service Provider yang biasanya teman-teman kenal sebagai seperti IndiHome, MyRepublic, dan kawan-kawannya. Lalu router.
perangkat yang mengarahkan pakai data menuju tujuan yang tepat di jaringan. Nah, mungkin teman-teman bisa menyebutnya wifi. Modem wifi itu namanya router. Lalu backbone, mungkin ini kabel-kabelannya ya. Jadi jaringan kabel fiber optik berkecepatan tinggi yang menghubungkan benua. Nah ini biasanya tuh sebenarnya bisa itu kita pakai namanya FO itu ya, fiber optik. Jadi dia ini ya penghantar jaringan ya, yang di dalamnya itu kita kaca, dan ini kita menggunakan cahaya gitu. Jadi kenapa dia cepat, karena dia cahaya. Nah di dalamnya itu kaca, dia memantul-mantul dengan cepat. Nah itu internet kita itu tuh terhubung pakai FO itu tadi, atau fiber optik. Lalu ada firewall, sistem keamanan yang memfilter lalu lintas data masuk dan keluar jaringan. Nah ini mungkin intinya keamanan gitulah. Nah bagaimana sih halaman web itu terbentuk? Nah saya kan tadi di awal juga menjelaskan ya. Jadi sebenarnya web ini sekumpulan kerangka kode. Nah mungkin ada basicnya, itu ada kerangka yang namanya HTML. Ini seperti, mungkin kalau dianalogikan sebagai manusia, dia ini tulangnya gitu. Itu mendefinisikan elemen dan konten halaman web. Nah, skeleton atau tengkorak dari sebuah website. Nah itu sintaksnya itu ada H1 yang biasanya buat teksnya, ukuran teksnya gitu ya. Ada P paragraf, div, dan img. Nah CSS ini teman-teman, itu biasanya mengatur warna, font, layout, dan animasi, memberikan estetika pada halaman. Kalau tadi tengkoraknya, nah CSS ini sebagai kulitnya, daging sama kulitnya gitu. Jadi fungsinya dia ini biar, kalau tengkorak kan nggak enak dipandang ya. Jadi CSS ini fungsinya dia biar UI-nya enak dipandang gitu, tampilannya. Dia ini fungsi utamanya sebagai tampilan gitu, entah itu ada warna, layout, dan lain-lain. Lalu ada JS atau JavaScript ya. Nah ini kalau tadi udah ada tulang, terus ada daging dan kulit, JS ini sebagai seperti gerakannya gitu. Nah menambahkan logika dan interaksi dinamis. Nah kan kalau misal tengkorak sama tampilannya udah, kalau dia diem doang kan ya nggak menarik gitu. Nah ada tuh yang namanya JavaScript, biasanya buat animasi-animasi. Nah jadi kalau misal teman-teman ada ketika nge-scroll itu ada animasi muncul ke atas, nah itu fungsinya dari JavaScript tuh. Nah ini proses rendering browser ya. Pertama ngeparse HTML, build DOM JavaScript-nya, kita parse CSS-nya, build CSSOM-nya, render tree, dan layout plus paint. Nah itu proses render sebuah website gitu. Nah HTTP misalnya hypertext transfer protocol. Itu ada HTTP dan HTTPS. Ini HTTP, data dikirim tanpa enkripsi, rentan terhadap serangan man in the middle. Port 80, cocok hanya untuk halaman statis non sensitif. Jadi HTTP ini kurang aman lah. Jadi HTTP ini hanya cocok untuk menampilkan sebuah website yang tidak ada data-data penting gitu. Jadi misal dibobol pun ya tidak ada yang rugi gitu. Kalau HTTPS, S-nya itu secure. Nah, dia ini lebih secure atau lebih aman. Di data dienkripsi dengan TLS atau SSL, aman dari penyadap, port defaultnya 443. Nah, ini wajib ya untuk website seperti e-commerce yang ada autentikasinya seperti login, database-nya, dan ada data-data penting. Ini
harus pakai HTTPS. Itu ada urutan evolusi ya. HTTP 1.0 itu tahun 96, 97, 2015 sampai 2022 itu ada HTTP 3 berbasis UDP, lebih cepat dan aman. Lanjut, backend dan database server. User atau browser, front end, web server, app server, database. Ini cara mengaksesnya ya. Nah, apa sih backend itu? Jadi backend mungkin bisa kita analogikan seperti, jadi anggaplah web ini seperti restoran. Jadi yang kalau tadi tampilan HTML CSS itu restorannya ya, biasanya masuk itu terlihat cantik, terlihat terlihat enak dipandang. Backend ini, nah ini bagian dapurnya. Nah ini dia ada kulkas yang namanya database, itu untuk menyimpan masakan-masakan tadi atau bahan-bahan masakan tadi. Nah itu database. Nah database ini misal sebelum kita menyajikan ke front end atau ke tempat makannya itu sendiri, nah database ini sebuah penyimpan data-data tadi atau bahan-bahan tadi, biar nanti bisa disajikan ke front end gitu melalui API namanya. Nah, ini bahasa dan framework backend populer, ada Node.js, ada Java, Python, Ruby, PHP, dan Go atau Golang ya. Nah, CDN, Content Delivery Network. Jadi ini adalah jaringan server yang tersebar di berbagai lokasi yang fungsinya untuk mendistribusikan konten web lebih dekat ke pengguna sehingga mengurangi latensi dan mempercepat loading. Jadi teman-teman, CDN sendiri itu kita seperti mengambil konten itu secara online. Jadi kalau teman-teman punya website, terus misal kalau kita membuat coding manual, misal animasi tombol gitu, atau animasi apalah yang berat-berat gitu, nah itu tuh ukurannya besar biasanya. Nah fungsinya CDN ini kita bisa ngambil dari website orang yang open source misalnya. Nah ini kita pastekan di kode kita, jadi kita melalui link CDN tadi atau Content Delivery Network. Jadi ketika kita online atau kita mengakses website kita itu, kita tidak web CDN itu atau kodenya animasi berat tadi tidak melalui lokal kita, tapi melalui websitenya orang tadi, langsung ke internetnya orang tadi. Jadi lebih cepat gitu, langsung ya cepat itu tadi lah ya. Ada Cloudflare, ada AWS, Akamai, Fastly. Jadi ada keuntungan ya menggunakan CDN itu, yang pastinya kecepatan ya. Kecepatan ini mempengaruhi sekali. Terus proteksi terhadap DDoS, mengurangi beban origin server, jangkauan global lebih luas. Nah mungkin ini ya ringkasannya. Tadi kita sudah membahas browser, IP dan DNS, request and response, internet, HTML, CSS, JS, HTTP, HTTPS, backend, dan database sekaligus CDN. Nah, mungkin itu sih ya tugasnya. Mungkin segitu dulu. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.